juga membantu teman-teman dalam pemanduan, terus juga pendataan koleksi dan macam ya banyak lagi membantu teman-teman konservasi. Jadi berawalnya itu dari tahun 1970-an dilakukannya penelitian ekskavasi oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional beserta jurusan Arkeologi UI dan Swasta Purbakala waktu itu. Jadi selama 20 tahun sampai 1990-an berakhir. Oke teman-teman, hari ini kita akan melakukan penelitian ya di kawasan Banten Lama. Alangkah baiknya kita sebelum melakukan penelitian kita doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Doa dimulai. Doa selesai. Nah langsung aja ya, karena kita akan melakukan penelitian, kita dibagi dua kelompok ya. Dan Tia dan Kasipara boleh nanti ke ujung sana aja untuk apa yang ditemukan nanti di share aja, diberitahu aja nanti untuk Kalulu dan Anissa nanti di bagian sana ya boleh ya? Boleh. Nanti termasuk nanti saya sama Kak Latvi, nanti saya di bagian di sekeliling sini akan melakukan penelitian. Oke, terima kasih. Dimulai dari sekarang saja. Kita kasih itu aja. Iya, boleh. Nanti kita ini apa? Itu kayaknya peralatan dapur. Kita mau ke sana aja yuk. Ayo. Apa? Lu aku nemu apa nih? Ini ya kayak piring untuk gelas gitu. Kita catat dulu kali ini kan seniman kita yang sini. Ini apa? Teh aku nemu ini. Apa itu? Oh, apa ya? Oh ini kayaknya tutup sesuatu nggak sih? Bisa jadi. Iya. Aku aja kali ya ke sana. Iya, boleh yuk. Yuk. Tapi budak rame-rame ke naonnya? Nama ke penelitian. Penelitian naon? Yang barang-barang bahula teh ini. Lamun ulah anu ndak barangna bisa teh dipastikan ka budak. Bisa meureun. Coba dulu orang tanya. Mana teh kamarnya gimana? Tos ulin di imah baturan. Ya bagus itu tanya. Adem tempatnya. Gitu ya.
menahan pisannya. Ngenang kan adem. Ajak orang aku tadinya. Kin diajak. Enggak. Saya tuh orang teh enak ulinya. Ayo deh yuk. Lebih baik. Udah mulai iya kunci imah ke mananya? Gimana tuh nyimpannya? Di dia. Mananya? Eta kuncina. Oh. Iya teh naonnya? Ih, iya teh doang barang-barang zaman baheula nya. Ayo orang pasikeun bae ka mahasiswa teh. Ayo tuh, ayo. Boleh. Itu kayaknya itu deh. Ini kali. Coba. Oh iya. Ketemu dari mana Teteh? Oh ya tadi dia tahu. Oh ngerti. Adik kamu duduk dulu atau Duduk duduk di sini? Jangan kemana-mana ya. Ini ada foto-foto. Kap dulu nih Mak. Hari itu makasih ya Teteh. Jadi akan kita teliti dulu ya. Iya kan? Iya. Tadi udah nemuin apa aja? Kebetulan kami dan teman-teman sudah menemukan beberapa barang ya yang berpotensi pastinya memiliki beberapa sejarah di dalamnya. Oh boleh. Mungkin nanti diteliti dulu ya itu asli atau palsu. Oke siap. Nanti kalau misalkan sudah diteliti barangnya, kemungkinan akan ditaruh di mana ibu? Oh, iya. Gimana ya? Saya punya ide kalau apabila kalau misalkan didirikan sebuah museum gitu, boleh. Kebetulan teman-teman dari kami juga sudah berinisiatif untuk membuat museum. Iya boleh. Itu juga mungkin nanti habis diteliti kita memikirkan itu dan itu juga kan buat masyarakat juga, maksudnya ada ini bersejarahnya gitu kan. Oke, pastinya Bu. Ya, mungkin gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Museum Situs Keperbakalaan Banten Lama adalah museum umum yang berada di kawasan Situs Banten Lama. Museum ini didirikan pada 1984 dan diresmikan pada 15 Juli 1985 oleh Direktur Jenderal Kebudayaan yang kala itu dijabat oleh Profesor Dr. Haryati Soebadio. Maksud didirikannya museum situs ini ialah antara lain sebagai pusat informasi bagi pengunjung yang ingin mencari dan menggali berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di kawasan Banten Lama, sebagai tempat untuk menyajikan berbagai tinggalan arkeologi yang terkait dengan Banten Lama di masa lalu, sebagai laboratorium pusat studi sejarah perkembangan Islam di Indonesia, serta sebagai media untuk sumber inspirasi dan tempat rekreasi. Di museum ini, pengunjung diajak untuk bernostalgia dengan melihat beberapa tinggalan arkeologis yang ditemukan di kawasan Banten Lama. Bangunan Museum Situs Keperbakalaan Banten Lama memiliki luas sebesar 10.000 meter persegi. Museum Situs Keperbakalaan Banten Lama berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, sekitar 12 km ke arah utara dari Kota Serang. Akses ke museum bisa dicapai dengan kendaraan pribadi baik roda 2 ataupun roda 4, atau dengan kendaraan umum angkutan kota. Museum Situs Keperbakalaan Banten Lama mempunyai koleksi yang telah diregistrasi lebih dari 1.000 benda koleksi, baik yang dipamerkan secara outdoor dan indoor maupun yang masih tersimpan di ruang penyimpanan koleksi museum dan di ruang koleksi kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang. Koleksi Museum Situs Keperbakalaan Banten Lama secara garis besar adalah hasil temuan dari kegiatan penelitian dan pelestarian yang pernah dilakukan di kawasan Banten Lama.
Ciamuk adalah sebuah meriam kuno milik Kesultanan Banten. Meriam yang berukuran cukup besar ini tersimpan di halaman Museum Situs Keperbakalaan Banten Lama. Meriam ini berukuran besar yang memiliki panjang 345 cm, kaliber 31 cm, dan beratnya diperkirakan 6 ton. Asal-usul meriam Ciamuk banyak versi, salah satunya sebagai hadiah dari Sultan Demak kepada Hasanuddin sewaktu menikah dengan putrinya dan penghargaan sebagai tanda penguasa Banten atas keberhasilan yang dicapai. Gula merupakan salah satu hasil produksi dari tanaman tebu di masa Kesultanan Banten pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Produksi gula masa itu dikelola oleh orang-orang Cina di daerah Pecinan dan Kelapa II. Hasilnya dijual ke Batavia untuk selanjutnya diekspor ke Cina dan Jepang. Alat produksi gula pada masa itu menggunakan batu penggilingan. Masyarakat Banten tempo dulu menyebutnya kilang yang digerakkan oleh hewan sapi. Alat pemeras tebu koleksi Museum Situs Keperbakalaan Banten Lama yang terbuat dari bahan batuan granit, yakni sejenis batuan beku yang memiliki warna cerah. Butirannya kasar sehingga dapat dilihat dengan jelas dan mempunyai kepadatan yang keras sehingga mampu menahan beban yang berat dan tahan terhadap pelapukan. Terdapat 3 batu silindris, memiliki gerigi yang dipahatkan pada salah satu bagian ujung atau tepian mengelilingi lingkaran batu. Satu di antara ketiga buah batu berukuran tinggi 65 cm, garis tengah 71 cm. Gerigi berjumlah 13 buah dipahatkan mengelilingi lingkaran batu pada salah satu ujung atau sisi tepi batu. Selain 3 batu silindris bergerigi tersebut, terdapat pula batu-batu lainnya yang ditemukan di wilayah kawasan Banten Lama, tepatnya di Kampung Pamarican. Batu ini ditemukan dalam keadaan sudah tidak berfungsi dan ada beberapa batu yang sudah dalam keadaan pecah. Pecahan batu karang berelief ini ditemukan di bekas reruntuhan gerbang utara Keraton Surosoan. Pecahan tersebut diidentifikasi motif-motif relief berbentuk lengan manusia, motif hewan berupa sayap dan kaki unggas, dan tumbuhan berupa daun dan bunga. Pecahan batu karang berelief ini diperkirakan dulu sebagai hiasan gerbang Keraton Surosoan. Nisan merupakan batu tanda kubur yang biasanya disertai dengan inskripsi yang umumnya memuat informasi waktu. Nisan sangat umum dijumpai pada setiap makam, baik pada makam yang beragama Islam, Kristen, ataupun makam-makam orang yang beragama lainnya. Nisan-nisan yang menjadi koleksi Museum Situs Keperbakalaan Banten Lama antara lain sebagai berikut. Nisan Belanda, yakni nisan yang pada permukaan batunya tertera identitas nama orang Belanda. Pada bagian permukaan tercantum inskripsi berhuruf Latin berbahasa Belanda. Selanjutnya nisan Cina. Pada batu nisan Cina terdapat inskripsi khusus huruf-huruf Cina. Batu nisan Cina yang biasa juga disebut bompai. Yang terakhir nisan Islam. Pada batu nisan Islam biasanya ada inskripsi berhuruf Arab. Namun di museum ini ada yang inskripsinya sudah hilang atau mungkin memang tanpa inskripsi. Gerabah merupakan barang kerajinan lokal yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Museum ini memiliki koleksi gerabah, diantaranya Momolo merupakan mahkota atap bentuk bulat seperti labu, semakin ke atas semakin kecil, bagian dalam berongga dan pada atapnya berlubang. Benda ini merupakan hasil penemuan saat kegiatan pemugaraan di situs Surosoan tahun 1977 sampai 1978. Gentong berfungsi sebagai penyimpan air atau pendingin air minum, dibuat dengan roda putar dan tetap pelandas. Perhiasan dibuat dengan teknik cetak gores. Selain itu terdapat vas bunga, jambangan, dan guci. Selanjutnya arca nandi. Arca nandi merupakan penggambaran dari hewan sapi jantan. Arca nandi ini ditemukan di pelabuhan Karanghantu. Adanya temuan arca nandi ini memperkuat indikasi bahwa agama Siwa pernah menjadi agama yang dianut di Banten pada pertengahan abad ke-10 sampai 16. Arca nandi ini dibuat dalam posisi mendekam di atas lapik. Kaki kanan depan ditekuk di depan dada, kaki belakang ditekuk ke depan. Bagian telinga, tanduk, dan moncong, mulut atau hidung sudah putus. Bagian badan sudah terkorupsi. Koleksi numismatika merupakan koleksi yang berupa mata uang. Museum Situs Keperbakalaan Banten memiliki beberapa koleksi. Koin-koin yang beredar di masa Kesultanan Banten yaitu koin Cina, koin VOC, dan koin Banten. Koin-koin tersebut merupakan hasil penemuan dari kegiatan penyelamatan ekskavasi di kawasan Banten yang telah berlangsung dari tahun 1970-an sampai dengan tahun 2019 yang lalu. Penemuan koin-koin asing tersebut menunjukkan adanya transaksi perdagangan antara orang asing dengan pribumi di sekitaran ibu kota Kesultanan Banten. Selanjutnya keramik asing. Keramik asing yang dimaksud merupakan barang-barang pecah belah yang diglasir terbuat dari bahan batuan dan porselin yang didatangkan dari Cina, Jepang, Thailand, dan Eropa. Koleksi keramik asing yang tersimpan di museum ini jumlahnya cukup banyak, terutama dalam bentuk fragmen.
Keramik asing yang ditemukan di kawasan Banten Lama yang kemudian menjadi koleksi di museum ini sebagian besar merupakan salah satu komoditas yang dipasarkan di pasar-pasar di Kesultanan Banten yang merupakan kerajaan dengan berbasis ekonomi perdagangan. Keberadaan keramik ini mencerminkan bahwa pada saat itu Banten Lama merupakan sebuah daerah yang ramai dengan aktivitas perdagangannya serta berbagai macam bangsa yang datang ke sana. Selanjutnya Kowi. Kowi adalah salah satu koleksi yang ada di museum ini yang merupakan wadah pelebur logam. Koleksi ini merupakan hasil produksi dari industri gabah yang cukup berkembang di Banten pada masa lalu. Kowi digunakan sebagai wadah pelebur logam pada suhu yang sangat tinggi dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Lalu, terdapat timbangan barang dagangan seperti beras, gula, dan palawija. Terdapat lambangan VOC pada bagian dasar wadah timbangan dan angka tahun 1967. Letak Banten yang cukup strategis dalam jalur perdagangan menjadikan Banten ramai dalam kegiatan perdagangan. Barang-barang komoditas yang diperdagangkan pada masa itu, terutama berupa hasil bumi, hasil kerajinan dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Lada dan rempah-rempah menjadi barang dagangan yang sangat diekspor pada masa itu. Sumur merupakan suatu bangunan yang dibuat di dalam tanah yang fungsinya digunakan sebagai sumber air dalam tanah untuk pemenuhan kebutuhan. Sedangkan sumur berfungsi sebagai panahan air yang keluar agar tidak menyebar kemana-mana dan dapat ditampung. Serumpun sumur adalah alat penyaring air yang terbuat dari batu cadas berbentuk bulat oval dengan bagian tengahnya berlubang. Serumpun sumur merupakan bagian dari penemuan teknologi irigasi dan air minum di Kesultanan Banten Lama. Alat ini dibuat dari tanah liat yang dicampur batu dan pasir sehingga memiliki kontur yang keras. Peluru ini merupakan peninggalan abad ke-18 sampai ke-19, terbuat dari logam dan batuan. Peluru ini memiliki beragam jenis ukuran. Peluru ukuran besar digunakan untuk meriam, peluru berukuran lebih kecil digunakan untuk lantaka. Hiasan bentuk vas, seni kriya lokal berbahan tanah, benda hasil rekonstruksi dari berbagai temuan situs Keraton Surosoan membentuk vas dari bagian tengah sampai atas melebar. Pada bagian badan terdapat hiasan geometris, bagian bawah berbentuk bulat berdiameter 35. Beberapa teknik yang tampak antara lain roda putar, cetak, tekan, cubit, tempel, dan gores. Batu karang berfungsi sebagai penjernih air, di mana partikel-partikel kotor dalam air akan tersaring di pori-pori batu karang. Gagang terbuat dari logam kuningan. Pada bagian atas gagang terdapat tulisan angka 21 dan 1836. Bagian sisi kanan dan kiri gagang bermotif garis. Bagian bawah sisi kiri gagang terdapat tulisan CW1829. Sarung terbuat dari kayu, bagian ujung sarung sudah tidak utuh, sebagian badan sarung dibungkus kain warna merah yang sudah kusam. Kawasan Banten Lama ini meliputi cagar budayanya ya, ada dari makam Kenari itu daerah yang dekat Tambun itu. Nah itu daerah Kenari masuk, daerah Kasunyatan, terus Demayon, terus Kadiri, Karangantu, Spelwik, masuk sama wihara juga. Kandermayon juga ada menara masjid pecinan tinggi, ada masjidnya juga. Di situ juga daerah Danau Tasik. Kalau benda-benda yang ditemukan saat itu masih ada nggak Bu sampai sekarang di museum? Ada seperti yang dilihat sekarang itu kayak Mongolo yang di ruang tengah, terus juga ada juga keramik Jepang, keramik Cina, keramik Eropa dengan rokok gaudanya itu peninggalan dari masa Kesultanan Banten. Waktu itu mahasiswa UI ya? Iya. Terus ditemukannya itu di daerah mana Bu? Benda-benda yang ditemukan? Itu sebagian besar adalah ekskavasi di Keraton Surosoan. Oh berarti kebanyakan dari Keraton Surosoan. Itu juga tidak untuk kemungkinan, ada juga mau gerabah lebih banyak dari Kampung Sukadiri. Pada waktu itu namanya Sukadiri dan Panjunan. Jadi ada juga sampai sekarang masih ada kawasan Sukadiri namanya. Di situ ditemukannya banyaknya logam dan juga gerabah-gerabah. Gitu. Kalau di museum situs ini koleksi utamanya apa Bu? Kalau koleksi utama di outdoor
sama waktu tempat. Kalau meriam yang kan penyerahan dari hadiah dari Kerajaan Demak ke Kesultanan Banten. Karena di situ juga terlihat adanya lambang Sunan Majapahit yang merupakan ciri khas dari Majapahit yang kemudian digunakan pada Kerajaan Demak. Nah, ini ada watu tempa. Watu tempa itu tempat pembuatan logam yang masih kondisinya masih di situ sampai sekarang. Oh, Masih dari dulu sampai sekarang masih di situ. oh yang di depan situ ya Bu? Iya, yang di depan kita. Berarti itu emang dari dulunya udah di situ. Iya, kalau untuk meriam Ki Amuk itu pindahan dari Karamantu. Oh, ditemukannya di Karangmantu. Kalau yang indoor ini sebenarnya hampir semuanya koleksi. Kalau belum penting ya, bukan utama, tapi penting untuk dipamerkan juga. Seperti karena di dalamnya tematis, ada yang tematisnya. Awalnya mungkin penjelasan tentang Banten Islam, habis itu Kesultanan Bantennya, tentang sejarahnya. Kemudian ada pasar dan bandar internasional, karena kan di sini perdagangan internasional itu sangat penting. Karena Kesultanan Banten itu berdiri dan kokoh itu dari perdagangannya ini. Kemudian ada kemajemukan, kemajemukan diangkat karena di situ maksudnya di Kesultanan Banten itu nggak cuma orang Bantennya doang, tapi juga ada dari negara-negara lain, misalnya ada dari Belanda, dari Portugis, dari Inggris, apalagi dari Cina lebih banyak lagi. Terus juga dari negara-negara sekitar, maksudnya pulau-pulau sekitar yang ada di Nusantara, dari Bugis, dari Sumatera, itu juga ada yang di sini. Berarti emang semua juga penting ya Bu ya, Iya. untuk pengetahuan sejarah juga. Ini namanya kan Museum Situs Keperbakalan Banten ya Bu ya. Kenapa bisa dikasih nama itu Bu? Jadi sejarah nama dari museum itu kayak gimana? Mungkin berawal dari kenapa namanya Museum Situs ya, karena museum itu sebenarnya banyak jenisnya. Salah satunya kenapa Museum Situs. Pertama, lokasinya berada di situs-situs arkeologi, ya seperti Keraton Kalibor, Keraton Surosoan, Masjid Agung Lama, dan masih banyak lagi di kawasan Banten Lama ini. Nah, yang kedua, koleksinya hanya yang ada di kawasan Banten Lama saja, tidak ada di tempat lain. Jadi hanya ada dalam kawasan Banten Lama, dan itu merupakan peninggalan-peninggalan arkeologi. Itu peninggalan-peninggalan pada masa lalunya. Berarti kalau bukan dari kawasan peninggalan dari area Banten Lama atau di luar Banten Lama itu nggak ada di sini ya Bu? Tidak, karena beberapa emang ada masyarakat yang mau menyerahkan dan kami tanya ini dari mana. Ketika mereka bilang tidak dari kawasan Banten Lama ini, ya kami menolak. Oh. Kalau koleksi utama di outdoor itu ada meriam Ki Amuk sama watu tempa. Kalau meriam Ki Amuk itu kan penyerahan dari hadiah dari Kerajaan Demak ke Kesultanan Banten. Karena di situ juga terlihat adanya lambang Sunan Majapahit yang merupakan ciri khas dari Majapahit yang kemudian digunakan pada Kerajaan Demak. Nah, ini ada watu tempa. Watu tempa itu tempat pembuatan logam yang kondisinya masih di situ sampai sekarang. Oh, Masih dari dulu sampai sekarang masih di situ. oh yang di depan situ ya Bu? Iya, yang di depan situ. Berarti itu emang dari dulunya udah di situ? Iya, kalau untuk meriam Ki Amuk itu pindahan dari Karamantu. Oh, ditemukannya di Karangmantu. Kalau yang indoor ini sebenarnya hampir semuanya koleksi. Kalau belum penting ya, bukan utama, tapi penting untuk dipamerkan juga. Seperti karena di dalamnya tematis, ada yang tematisnya. Awalnya mungkin penjelasan tentang Banten Islam, habis itu Kesultanan Bantennya, tentang sejarahnya. Kemudian ada pasar dan bandar internasional, karena kan di sini perdagangan internasional itu sangat penting. Karena Kesultanan Banten itu berdiri dan kokoh itu dari perdagangannya ini. Kemudian ada kemajemukan, kemajemukan diangkat karena di situ maksudnya di Kesultanan Banten itu nggak cuma orang Bantennya doang, tapi juga ada dari negara-negara lain, misalnya ada dari Belanda, dari Portugis, dari Inggris, apalagi dari Cina lebih banyak lagi.
Terus juga dari negara-negara sekitar, maksudnya pulau-pulau sekitar yang ada di Nusantara, kayak Bugis, dari Sumatera, itu juga ada yang di situ. Terus kalau misalnya cara mengumpulkan benda-benda temuan itu tuh kayak gimana Bu? Nah itu sebenarnya masuk ke metodologi arkeologi ya. Jadi metode itu ketika ditemukan, di penanganan temuannya itu berupa dibersihkan. Bersihkannya itu ada yang dicuci, ada yang kering juga, tergantung si bahan dari bendanya itu. Kemudian dibawa ke analisis. Ketika dianalisis, nah dari situ nanti kita akan mengetahui ini fungsinya untuk apa, bahkan pada zaman apa, pada dinasti apa, kalau misalkan dari keramik ataupun dari lisan. Jadi habis itu dari situ mungkin kita mengetahui ini kegunaannya apa sih, terus ini layak nggak untuk dipamerkan, dan apa informasi yang akan disampaikan ketika sudah ada di meja di lemari Fitri. Berarti diteliti dulu ya keasliannya juga, jadi nggak asal ada yang bawa terus langsung diterima gitu. Iya, jadi tetap kalau ada apa masalah penyerahan ya harus diteliti juga, karena tidak semua kita terima, harus diketahui dulu asal usulnya dari mana. Tapi ada nggak sih Bu barang atau benda yang ditemukan sama masyarakat biasa gitu? Ada. Ada kayak botol-botol Belanda. Botol Belanda mungkin jangan mikir kayak karang botol plastik ya, bukan ya. Maksudnya botol Belanda itu botolnya dari bahan kaca. Biasanya itu dipakai botol untuk wine. Terus juga ada botol juga yang digunakan untuk menolak bala. Ternyata orang Belanda itu juga ada hal mistisnya juga gitu, percaya. Terus juga ada juga penyerahan warga itu keramik Cina ada juga. Karena keramik Cina zaman dulu sama sekarang berbeda. Ya. Dari motifnya kelihatan dia dari dinasti apa, dan pada tahun dari dinasti itu ketahuan dari tahun abad berapa. Berarti yang membedakan dari motifnya itu ya? Iya. Gimana sih kalau misalnya ada teman-teman yang mau datang ke museum ini, terus kenapa sih teman-teman atau orang-orang tuh harus datang ke sini? Sebenarnya museum itu nggak cuma museum ini ya, museum manapun itu sebenarnya penting sesuai dengan temanya dan apa yang ingin kita ketahui. Museum itu tentunya sarana publikasi, saya akan bilang tadi, sarana penyampaian informasi yang belum tentu ada di buku. Karena kalau di buku kita yang melihat tulisan, kalau melihat bendanya. Nah kalau di sini kita bisa melihat bendanya, mungkin juga melihat dengan nyata, terus juga melihat misalkan di museum situs ini kan dekat dengan situs, kita pengen tahu bangunannya Keraton Surasan seperti apa, kita tinggal datang. Nah kita bisa melihat sendiri seperti kehancurannya dulu seperti apa, bangunannya semegah apa, dan yang sampai sekarang masih dipakai Masjid Agung itu juga bentuknya seperti apa sih dalamnya, karena itu di dalam Masjid Agung aja menceritakan bentuk arsitektur Masjid Jawa pada umumnya. Kalau datang ke museum ini berbayar atau gratis Bu? Gratis, tidak ada biaya apapun, gratis di sini. Plus pemanduan juga berarti? Iya, boleh. Nah di sini juga ada audio visual, jadi kalau mau nonton juga bisa. Jadi yang disetel juga bukan film pada umumnya, tapi film dari kantor BPK Wilayah 8, karena museum ini di bawah kantor BPK Wilayah 8, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8. Terus nanti ceritanya kita akan memulai penelitian pada hari ini. Ceritanya tuh bukan hari pertama, akan dari hari pertama. Oh, dari hari pertama aja kali ya.